Saudara, kita masih ada dalam tema renungan kita. Tema kita di bulan ini kita masih berbicara tentang namanya history maker, ya, atau pembuat sejarah. Izinkan saya selalu mengingatkan Bapak Ibu Saudara semua bahwa kita semua adalah pembuat sejarah atau agen perubahan dimanapun kita ada. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah di mana kita bekerja, bahkan di gereja kita. Kita bukan korban, tapi kita adalah agen perubahan. Di mana lewat kita, lewat kehadiran kita, kita menjadi ambassador-nya Tuhan. Di mana kita menghadirkan Tuhan, di mana kita berada. Sehingga kita menghadirkan sejarah, di mana terjadi sejarah perubahan. Di mana keluarga kita yang tadinya mungkin hancur, mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Gereja kita yang mungkin tadinya begitu-begitu aja, kemudian karena kehadiran kita mengalami Tuhan dan berkat Tuhan. Nah saudara, hari ini kan mau belajar lebih dalam lagi bagaimana kita menjadi seorang history maker. Ada gaya hidup yang harus kita miliki sebagai seorang pembuat sejarah atau agen perubahan. Saya mau ajak kita sama-sama buka dari Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan bacakan buat kita semua aja. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Papa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta padamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham padanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Nah saudara, firman Tuhan yang barusan kita baca, kita nggak akan membahas tentang perbedaan orang kaya dan miskin gitu ya. Nah saudara, tapi kita akan membahas tentang gaya hidup seorang history maker atau agen perubahan, seperti tadi saya bilang, bahwa dari kisah tadi kita bisa menangkap beberapa hal yang harus kita miliki, yaitu gaya hidup yang kita harus miliki sebagai perwakilan Tuhan, ambassador-nya Tuhan, dan juga sebagai orang yang menjadi agen perubahan dimanapun kita berada. Yang pertama saudara, kita mau lihat di ayat yang ke-19 dikatakan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Nah saudara, yang pertama, gaya hidup yang perlu kita miliki sebagai seorang history maker atau agen perubahan, saudara, kita perlu memiliki hidup yang memiliki tujuan. Nah saudara, kita lihat si orang kaya itu, saudara, dia tidak memiliki tujuan, sehingga setiap hari dia hanya bersukaria dalam kemewahan. Ya, jadi orang yang tidak memiliki tujuan hidupnya, mereka hanya akan bersukaria di dalam kemewahan. Ataupun sebaliknya mungkin berduka di dalam kekurangannya, atau fokus pada hal-hal yang ada di dalam hidupnya semata. Nah saudara, itu sebabnya kita perlu sebagai para history maker, sebagai para agen perubahan, kita perlu mengerti bahwa kita perlu memiliki tujuan hidup. Nah saudara, orang yang tanpa tujuan hidup, hidupnya akan sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh saudara. Ya, hal-hal yang kecil, hal-hal yang nggak berguna gitu saudara. Nah saudara, kalau kita di rumah tangga kita nggak punya visi, kita nggak punya tujuan, nanti yang akan diributin hal-hal kecil aja tuh saudara ya. Kenapa masakan istri saya kayak begini gitu kan, kenapa begini, kenapa ya dia nggak perhatian sama saya ya, kok dia nggak bangun pagi nggak ngomong I love you lagi ya, atau nggak say good morning misalnya. Atau di gereja saudara, kalau kita gereja nggak punya tujuan atau visi, saudara kan kita akan sibuk dengan hal-hal kecil aja. Ini gereja kenapa lagi ya, hari tumben dingin gitu kan. Ya segala macam tuh sih, itu kenapa tuh datang makin hari makin
makin nyebelin aja tuh gitu. Nah saudara kalau kita nggak memiliki tujuan, hal-hal remeh-remeh aja tuh saudara yang kita pusingin dan kita pikirkan. Padahal sayang sekali saudara ya, kita sebagai para history maker, kita sebagai agen perubahan katanya, tapi ngurusin hal-hal yang remeh-temeh gitu saudara. Nah Paulus juga bilang saudara dalam Filipi 3:14 dia bilang dia berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Maka kita lihat Paulus saudara, biarpun banyak tantangan yang dia hadapi ya dalam pelayanannya, tapi dia terus melangkah maju. Kenapa? Karena dia melihat visi. Saudara, setiap kita perlu punya visi dan tujuan. Kita tahu mau kemana kita. Sehingga setiap hari yang kita pikirkan dan kerjakan itu meskipun nggak langsung ke sana, tapi kita mengerti yang kita kerjakan itu sedang membawa kita ke sana. Nah, saudara kita perlu mengerti ada tujuan besar yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan. Sehingga seperti saya bilang tadi, saudara hidup ini terlalu berharga untuk sekedar ngurusin yang remeh-temeh dan hal kecil. Oleh sebab itu, setiap kita para agen perubahan mesti mengerti ada visi di tengah-tengah kita, dimanapun kita ada. Di tengah keluarga kita mungkin ada perubahan, ada satu kemenangan yang Tuhan mau kita kerjakan tengah-tengah keluarga kita. Biarlah itu menjadi visi kita, sehingga kita nggak lagi terfokus pada hal-hal kecil. Di gereja kita mengerti visi kita ada untuk menjadi bapa bagi generasi. Biarlah itu menjadi fokus kita dan mengerti tujuan kita, sehingga kita nggak menganggap remeh dan melihat hal-hal kecil lagi seperti hal-hal yang tidak penting. Nah, saudara yang kedua ada gaya hidup juga sebagai history maker atau agen perubahan yang perlu kita belajar. Di ayat ke-20 dikatakan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Nah, saudara, ada orang yang berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Saudara, gaya hidup kedua sebagai agen perubahan yang perlu kita miliki adalah hidup yang tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Nah saudara, saya percaya setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita nggak pernah ada yang kebetulan. Ya, itu semua Tuhan tempatkan, sama seperti si pengemis yang bernama Lazarus yang terbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Artinya ada sesuatu yang Tuhan memang mau titipkan pada si orang kaya. Nah saudara, siapapun yang hadir dalam kehidupan kita mengerti itu adalah orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, seorang history maker, saudara harus punya gaya hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Mengapa saudara kita juga harus hidup untuk orang lain? Nah, saudara, saya juga harus jujur bilang sama saudara, saya sendiri juga sebenarnya bukan tipe orang yang suka berinteraksi dengan orang lain. Ya, mungkin hidup untuk orang lain juga kurang gitu ya. Tapi memang saudara, saya mengerti bahwa kita di hidup ini memang perlu melakukannya. Kenapa saudara? Satu kali waktu ketika saya masih jadi anak, saya belum jadi orang tua saudara ya. Seringkali apa yang orang tua saya katakan, menasihati saya A, B, C, D gitu, saya banyak kali nggak paham tuh saudara. Kenapa sih ini resek banget gitu kan. Tapi satu hari ketika saya jadi orang tua, saya mulai mengerti, oh ternyata begini tuh gitu saudara. Nah saudara, sama ketika kita mengambil bagian untuk mau hidup buat orang lain, mengasihi orang lain, saudara kita akan mengerti isi hati Bapa. Karena kita sedang mencoba mengambil peran apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan juga suka lakukan. Nah saudara, Tuhan tuh sangat mengasihi dan memberikan hidupnya buat orang lain. Nah saudara, kalau ketika kita juga melakukannya, saudara kita akan mengerti isi hati Bapa. Oh Bapa tuh kayak gini gitu saudara. Nah saudara, itu akan membuat kita semakin mengerti isi hati Bapa. Membuat kita juga semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin mengerti apa yang menjadi tugas dan panggilan kita sebagai agen perubahan di dimanapun kita berada. Nah saudara, makanya penting sekali untuk kita mengambil bagian untuk mau memberikan hidup kita buat orang lain. Nah saudara, siapapun yang hadir dalam hidup kita, entah orang tua kita, entah rekan kerja kita, entah teman-teman kita di gereja, atau siapapun saudara yang menyebalkan mungkin yang hadir dalam hidup kita, saudara-saudara kita perlu mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan titipkan untuk saudara dan saya. Sehingga apa saudara, sehingga melalui kehidupan kita, melalui keberadaan kita, saudara ada perubahan. Ada sesuatu yang terjadi lewat keberadaan kita di tengah-tengah hidup mereka. Amin saudara. Yang ketiga saudara, ada gaya hidup yang ketiga yang perlu kita belajar di ayat ke-22 dan 23 dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu. Dan ayat 23 juga bilang orang kaya itu juga mati. Nah saudara, saya harus bilang bahwa gaya hidup kita sebagai history maker adalah gaya hidup yang menyadari bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ya saudara ya, setiap kita one day pasti akan mati saudara ya. Ketika saya ngomong mati, banyak sekali orang-orang suka negor saya tuh, saudara saya, teman saya, itu jangan ngomong gitu loh gitu. Padahal mati adalah sebuah keniscayaan gitu saudara ya. Nah saya punya satu video sih yang saudara mungkin yang suka nonton TikTok pasti udah pernah lihat video ini gitu ya. Bukan berarti saya suka main TikTok ya, itu saya dikirimin orang. Dari kira wah tuh suka main TikTok juga gitu. Nah saudara, hidup ini singkat banget gitu. Maksudnya cepat sekali. Nah artinya apa saudara, kalau kita sebagai agen perubahan mesti mengerti bahwa
Hidup ini singkat, menyadari ada waktunya. Kenapa saudara? Supaya kita maksimal hidupnya. Saudara, satu kali ketika saya pergi berlibur ke satu tempat, kalau lagi capek jalan-jalan, capek banget gitu saudara ya. Tapi ada satu hal yang belum dilakukan misalnya. Misalnya contohnya, belum makan ramen yang katanya enak banget itu gitu saudara ya. Udah malam, udah capek nih gitu saudara ya. Cuma karena memang kita cuma 3 hari di kota ini misalnya. Saya akan bela-belain itu saudara, yuk kita pergi supaya makan ramen karena gak ada waktu lagi gitu. Nah saudara, kalau kita menyadari dan mengerti bahwa kita sebagai agen perubahan ini waktunya nggak banyak loh saudara ya, terbatas. Gitu. Masalahnya kita juga nggak pernah tahu kapan gitu kan. Tadi itu bicara tentang waktu normalnya gitu kan. Tapi ada juga nggak seperti begitu. Ada yang mungkin di tengah-tengah handphonenya udah nge-hang gitu, ya artinya udah duluan gitu. Nah saudara, kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Jadi selama waktu ada, saudara, kita harus maksimal. Saudara, sebagai agen perubahan kita mesti mengerti bahwa waktu ini sangat terbatas, maka kita harus maksimal. Makanya kalau kita mengerti hal ini, saudara, kita nggak akan pusing dengan hal-hal yang remeh-temeh lagi seperti tadi saya bilang. Kita akan mengerti bahwa segala sesuatu yang penting itu yang esensi. Segala sesuatu yang esensi. Apa yang esensi? Apa yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan. Nah Mazmur 90 ayat 12 juga bilang, ajar kami menghitung hari-hari kami. Tuhan ngajarin kita untuk menghitung hari-hari. Supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Artinya apa saudara bijaksana? Artinya gini, kita udah ngerti nih mana yang penting, mana yang enggak. Yang ribut-ribut begini yang enggak penting, udahlah saya enggak mau pusing. Yang kebencian, yang sakit hati seperti ini, udahlah saya nggak mau pusing. Yang apalah gitu saudara, yang pokoknya remeh-temeh, saudara ngerti bahwa itu nggak penting. Karena saudara tahu apa yang penting yang harus saudara dan saya kerjakan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24 juga bilang segala sesuatu itu dibolehkan. Benar, segala sesuatu saudara mau lakukan ini dalam hidup yang singkat ini boleh. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi apa yang kita kerjakan kalau nggak membangun, saudara tinggalin aja. Karena itu nggak esensi. Waktu itu terlalu cepat. Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah saudara, kita mengerti ya bahwa sebagai history maker kita mengerti ada gaya hidup yang kita harus mengerti bahwa waktu ini singkat, oleh sebab itu kita harus maksimal. Yang keempat saudara, gaya hidup apa yang harus kita miliki? Ayat 28 bilang, sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Yang keempat adalah saudara, gaya hidup yang bersaksi. Saudara, seorang history maker, agen perubahan pasti harus bersaksi. Saudara, dimanapun kita ada, kita hadir di tengah-tengah keluarga kita, di tempat kita bekerja, dimanapun kita ada, saudara, kita harus menjadi saksi. Bukan berarti saudara mesti ngomongin Yesus, terus ya saudara ngorbanin orang, saudara nasihatin orang, enggak. Tapi saudara mengerti, saudara ada di sana dengan sebuah misi. Ketika ada sesuatu, saudara bisa memperkatakan firman Tuhan atau sesuatu, menghadirkan Tuhan di sana. Saudara, saya seringkali tuh ya kalau Sincia atau kumpul keluarga gitu ya. Banyak kan kalau teman-teman atau keluarga tuh kan suka ngomong gini nih, "Cie, udah bertobat nih Cie," gitu kan. "Udah rajin gereja nih Cie, udah jadi pendeta nih," gitu kan saudara. "Hidupnya udah mantep nih, udah bener nih," gitu saudara ya. Nah saudara, justru itu kadang saya paling seneng kalau digituin, karena itu jadi satu kesempatan saya untuk bersaksi gitu. Seringkali saya kalau digituin saya cuma ngomong gini aja, "Cie hebat nih jadi pendeta nih," "Iya." "Cie hebat nih udah jadi orang rajin gereja nih," "Iya udah ini." Saudara, saat itu saya selalu bilang, justru karena hidup saya belum benar itu saya butuh Tuhan, butuh Yesus. Nah seringkali orang-orang yang nggak mengerti itu selalu bilang, kita harus udah sempurna dulu, baru tuh aktif di gereja, baru tuh jadi pendeta ya kan, baru tuh ngomong di depan. Justru terbalik loh, saya tuh kadang-kadang bingung sama mereka. Saya bilang justru karena saya tuh nggak bisa gitu loh, makanya saya hari ini tuh ikut Tuhan sungguh-sungguh. Justru karena itu saya butuh Yesus gitu loh. Kenapa saya melayani? Justru karena saya memang cuma bisa membalas kebaikan Tuhan seperti itu. Nah saudara, iblis seringkali memutarbalikkan fakta. Dia bilang kudus dulu baru pantas ikut Tuhan, ya kan? Benar dulu baru pantas ikut melayani. Benar dulu baru lu ngomong di depan gitu kan. Saudara, tapi justru karena kita tahu kita nggak benar, justru karena kita tahu kita nggak kudus, kita butuh Yesus yang mati di kayu salib buat saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya kemudian dibenarkan dan dikuduskan. Begitu terbaliknya orang saudara mengerti. Nah saudara butuh orang-orang yang mau bersaksi buat mereka. Karena mereka nggak mengetahui kebenaran ini. Saudara, hal ini selalu perlu kita saksikan pada orang-orang, kabar baik ini bahwa ada seorang pribadi yang mau mati buat saudara dan saya. Ya meskipun kita ini nggak benar, nggak kudus, nggak pantas, tapi dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, inilah gaya hidup yang perlu kita miliki sebagai agen perubahan, di mana kita hadir, kita mengerti, kita menjadi saksinya Kristus. Yang kelima saudara, yang terakhir adalah hidup yang mau dengar-dengaran. Ayat 29 bilang, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Nah saudara,
Gaya hidup seorang agen perubahan yang perlu kita pelajari dan kita mengerti adalah gaya hidup yang mau dengar-dengaran. Nah saudara, hari-hari ini kita harus belajar mau dengar-dengaran. Dengar-dengaran terhadap apa saudara? Tentunya dengar-dengaran terhadap Tuhan lewat firman-Nya, lewat otoritas yang kita punya, ataupun orang-orang di sekeliling kita. Kenapa saudara? Sebab dengar-dengaran akan membawa kita tetap di track yang benar, dan dengar-dengaran akan membuat kita menjauhi daripada kehancuran. Saudara, ada banyak masalah yang saya hadapi hari-hari ini, kalau saya pikir-pikir, itu sebenarnya buahnya dari gak dengar-dengaran. Seringkali saudara kita suka mengikuti kedagingan kita, ya kan? Naruni kita, kita berjalan otomatis saja. Tapi hari ini saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk sama-sama kita mau belajar untuk dengar-dengaran. Nah saudara, dengar-dengaran ini akan membuat kita berjalan di jalur yang aman. Saya juga belajar hari-hari ini untuk mau dengar-dengaran dengan istri saya. Ya meskipun secara kadang-kadang saya mikir, lu malah ngerti lah soal kerjaan begini ya. Tapi saya kadang-kadang juga nanya lah belajar, kita mau belajar dengar-dengaran. Karena ada banyak hal lewat dengar-dengaran itu, Tuhan berbicara lewat orang-orang sekeliling kita. Nah saudara, biarlah kita punya hati yang seperti demikian. Karena lewat seperti apa yang saya bilang di minggu yang lalu, lewat firman minggu lalu, di mana kita diingatkan untuk berjaga dan waspada. Nah saudara, salah satu cara untuk kita berjaga dan waspada adalah kita mau dengar-dengaran. Nah saudara, sebagai kesimpulan, gaya hidup history maker ini saudara akan menghasilkan kita membawa perubahan sejarah dimanapun kita berada. Nah saudara, pertanyaannya cuma gaya hidup seperti apa yang kita mau? Apakah kita mau mengizinkan Tuhan untuk kita menjadi history atau ceritanya Tuhan, atau menjadi ceritanya kita sendiri, atau yang paling parah mungkin kita cuma jadi bagian dari cerita orang lain. Nah saudara, saya percaya kita semua cerdas dalam memilih bahwa kita semua tentu harus hidup di dalam ceritanya Tuhan. Karena itu adalah cerita yang kekekalan di mana kita akan terus bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya, dan apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Saudara, jalan cerita kita sendiri mungkin terlihat hebat tapi mungkin sia-sia. Dan cerita orang lain mungkin terlihat hebat tapi sia-sia. Tapi jalan cerita Tuhan yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saudara dan saya adalah jalan cerita yang luar biasa dan bersifat kekal adanya. Amin saudara. Yuk kita mau sama-sama doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah agen-agen perubahan dimanapun kami berada. Tuhan,